Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Informatika Kota Serang, yang saya hormati Wakil Bidang Kurikulum, yang saya hormati Wakil Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Wakil Bidang Tata Usaha, yang saya hormati Wakil Bidang Bimbingan Konseling, yang saya hormati Bidang BKK, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Program, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid siswa kelas 10, 11, 12. Terima kasih atas partisipasinya dan meluangkan waktu untuk menyaksikan kegiatan sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, berkat, nikmat, sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama walaupun dalam kondisi pandemi ini yang hanya bisa melalui media online. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum sosialisasi ini dimulai, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Saya selaku pembawa acara akan dibacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga sosialisasi dari bidang kurikulum, yang keempat sosialisasi dari bidang kesiswaan, yang kelima sosialisasi dari bidang BKK, yang keenam sosialisasi dari bidang bimbingan konseling, yang ketujuh sosialisasi dari bidang keuangan, yang kedelapan penutup. Langsung saja acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Informatika Kota Serang, yaitu kepada Ibu Idoh Raudatul Jana, Magister Pendidikan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan bisa beraktivitas pada hari ini. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapat syafaat beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, orang tua siswa-siswi, pada tahun pelajaran 2020 dan 2021 ini kita menyampaikan acara sosialisasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya biasanya kita mengadakan pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua itu secara langsung. Kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahmi secara langsung. Tapi pada tahun ini kami mohon maaf, kita bisa bersilaturahmi dengan atau secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmatnya acara ini. Untuk orang tua siswa kelas 10, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah mendaftarkan putra-putrinya untuk bersekolah di sekolah kami. Insya Allah itu akan menjadi pilihan yang terbaik. Selamat bergabung di SMK Informatika Kota Serang, sekolahnya orang komputer. Kemudian untuk orang tua siswa kelas 11 dan 12, selamat untuk putra-putri Bapak dan Ibu yang sudah naik kelas. Kompetensi di tingkat 11 dan 12 akan lebih fokus ke program keahlian masing-masing. Kami harap tetap bimbingan Bapak Ibu kepada putra-putrinya sehingga putra-putri Bapak Ibu lebih giat belajar, memahami dan menguasai kompetensi yang ada di jurusannya masing-masing. Tingkatkan prestasi putra-putri Bapak Ibu dengan senantiasa terukir indah dengan semboyan yang kita miliki bersama. SMK bisa hebat. SMK Informatika we are the future.
SMK Informatika Kota Serang, sekolahnya orang komputer. Selanjutnya, karena masih di masa pandemi COVID-19, maka kami mohon maaf pembelajaran belum diperbolehkan secara tatap muka atau secara luring, melainkan masih dilaksanakan secara daring. Tapi insya Allah jika kondisi memungkinkan atau membaik, kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Tentunya dengan sistem shift atau dibagi per sesi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mudah-mudahan semuanya akan membaik dan kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Tetap jalin silaturahmi dengan baik antara siswa dengan orang tua, dengan guru, ataupun dengan seluruh warga SMK Informatika Kota Serang, meskipun secara virtual. Akhirnya, sampaikan salam kami kepada putra-putri Bapak Ibu. Selamat belajar kembali di tahun pelajaran yang baru. Mulailah dengan semangat yang baru, semangat untuk mengukir prestasi. Semoga kita semuanya senantiasa sehat dan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Bapak Ibu Guru SMK Informatika Kota Serang akan senantiasa memberikan inovasi pembelajaran kepada para peserta didik, selalu mencari terobosan inovasi untuk memberikan layanan terbaik kepada putra-putri Bapak Ibu. Demikian hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi dari bidang kurikulum kepada Pak Danang, Sarjana Komputer. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Informatika Kota Serang, yang saya hormati Ibu Bapak, orang tua siswa, dan yang saya banggakan anak-anakku siswa-siswi SMK Informatika dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dalam hal ini yaitu kita akan memulai yaitu pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Selain itu juga selawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu diberikan syafaat hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, anak-anakku, sebelumnya kami ucapkan selamat pada siswa-siswi kelas 11 dan kelas 12 atas prestasi dan kenaikan kelasnya. Dan sebelumnya izinkanlah kami ingin menyampaikan sosialisasi tentang program sekolah yaitu di tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu, orang tua siswa yang saya hormati, di masa pandemi ini SMK Informatika dalam proses pembelajarannya yaitu kita akan melaksanakan dengan metode secara daring, Bapak Ibu ya. Dalam hal ini kami di SMK Informatika yaitu akan menggunakan sebuah metode pembelajaran dengan blended learning. Apa itu blended learning, Bapak Ibu? Yaitu suatu metode belajar di mana proses belajar tatap kelas berbadu dengan proses learning secara harmonis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di SMK Informatika untuk mendukung pembelajaran secara blended learning, yaitu nanti setiap siswa-siswi itu akan menggunakan sebuah portal learning, karena di dalamnya yang pertama nanti siswa-siswi akan diberikan sebuah akun
yang akan digunakan untuk memasukkan username dan passwordnya. Sehingga setelah login, maka siswa-siswi dapat melihat yaitu jadwal mata pelajarannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian selain itu juga bahwa di proses pembelajaran setiap harinya diawali dengan mengisi absensi terlebih dahulu. Kemudian setelah mengisi absensi, maka peserta didik akan memahami sebuah materi pembelajaran dengan cara interaktif. Setelah memahami pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan evaluasi, yaitu berupa kuis ya, sebagai proses penilaian. Dan yang terakhir, baik Ibu Bapak yang saya hormati, kita lanjutkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Informatika yaitu kita menggunakan pembelajaran dengan cara blended learning. Apakah itu yang dimaksud dengan blended learning? Yaitu siswa-siswi diwajibkan akan melalui pembelajaran secara daring dengan menggunakan sebuah portal e-learning. Nah, diawali setiap harinya bahwa peserta didik itu diminta untuk mengunjungi sebuah halaman melalui browser dengan alamat elearning.semakin.id. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan akun yang sudah diberikan yaitu username dan passwordnya. Kemudian dilanjutkan dengan memilih mapel sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ditentukan setiap harinya. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi absensi terlebih dahulu sebagai bukti sebuah kehadiran dalam sesuai mata pelajarannya. Dan yang kelima, setelah mengisi absensi diharapkan para siswa-siswi untuk memahami yaitu materi pembelajaran secara interaktif. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan evaluasi berupa kuis sesuai materi mata pelajarannya. Dan yang terakhir itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan yaitu tatap muka secara terbatas yang berkaitan dengan mata pelajaran praktikum. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam metode pembelajaran blended learning itu yang pertama peserta didik dirasakan akan membuat secara fleksibel. Apakah yang dimaksud dengan fleksibel itu? Bahwa dengan menggunakan metode blended learning, pelajar tidak harus setiap hari datang ke kelas atau belajar bisa dilakukan melalui internet. Kemudian dalam suatu minggunya ada pertemuan dengan guru di ruang kelas untuk mendapatkan feedback atas apa yang sudah dipelajari dengan cara online. Kemudian yang kedua yaitu adanya hemat biaya dan waktu, di mana belajar secara blended learning menggunakan internet tidak harus memiliki buku secara fisik karena materi sudah ada secara online dan peserta hanya tinggal mengunduh saja. Kemudian yang ketiga, di blended learning para peserta didik akan memperoleh sebuah materi secara interaktif, di mana materi pelajaran yang disajikan lewat internet dibuat menjadi media-media interaktif agar lebih mendetail dan menarik perhatian peserta didik. Yang keempat, efektif. Setiap pelajar memiliki cara belajar yang berbeda, yaitu antara satu dengan yang lainnya. Ada peserta yang nyaman belajar di pagi hari, sore hari, dan bahkan belajar di malam harinya. Dan yang kelima, secara efisien. Dengan begitu, menggunakan metode blended learning, pelajar dapat mengatur sendiri waktu dan tempat belajarnya sesuai dengan jadwal pelajaran setiap harinya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa di SMK Informatika Kota Serang
khususnya di bidang kurikulum sudah adanya program schedule pembelajaran dalam satu semester. Yang pertama diawali dengan adanya sebuah bentuk kegiatan penyetaraan kompetensi dasar. Untuk sasaran kegiatannya yaitu untuk siswa-siswi kelas 10. Insya Allah waktu pelaksananya akan dilaksanakan dari tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2021. Kegiatan yang kedua yaitu berupa upgrading atau IHT. Untuk sasaran kegiatannya adalah guru yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 4 Agustus 2021. Cara yang ketiga yaitu penyelenggaraan PBM semester ganjil, yaitu sasaran kegiatannya siswa dan guru. Waktu pelaksanaannya dari tanggal 12 Juli sampai dengan 17 Desember 2021. Yang keempat, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini tentunya sebagai sarana komunikasi antara sekolah dan orang tua, maka perlu adanya pertemuan wali kelas, yaitu dilaksanakan pada minggu terakhir dalam setiap bulannya. Kemudian sebagai evaluasi oleh guru, maka setiap minggu terakhir setiap bulannya akan dilaksanakan berupa evaluasi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk schedule selanjutnya yaitu pelaksanaan PTS ganjil yang sasaran kegiatannya untuk siswa kelas 10, 11, dan 12. Insya Allah pelaksanaannya sesuai dengan kalender pendidikan yaitu akan dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 29 September 2021. Dan setelah pelaksanaan PTS akan dilanjutkan dengan pembagian rapot sebagai hasil evaluasi peserta didik pada kegiatan PTS ganjil. Sasaran kegiatannya yaitu oleh Ibu Bapak Wali Kelas dan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, masih di kegiatan semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 untuk kegiatan selanjutnya yaitu supervisi dan kelas visit semester ganjil. Untuk sasaran kegiatannya guru dilaksanakan tanggal 1 November 2021. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan company visit, yaitu sebuah kunjungan pada perusahaan dan sebuah tempat universitas dengan sasaran kegiatan siswa-siswi kelas 11 dan waktu pelaksananya dari tanggal 8 November 2021. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan PAS ganjil berupa evaluasi secara teori dan praktik. Untuk sasaran kegiatannya siswa kelas 10, 11, dan 12. Waktu pelaksananya dari tanggal 1 sampai dengan 10 Desember 2021. Kemudian Bapak Ibu dilanjutkan dengan pembagian rapot PAS ganjil dengan sasaran kegiatan siswa-siswi dari kelas 10, 11, dan 12. Insya Allah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember. Kemudian setelah pembagian rapot, maka libur semester ganjil oleh semua siswa dari kelas 10, 11, dan 12 yaitu dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 31 Desember 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah melaksanakan liburan untuk time schedule akademik di bidang kurikulum dilanjutkan dengan adanya time schedule semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Pertama diawali dengan pertemuan
wali kelas. Sasaran kegiatannya guru dan para staf SMK Informatika dilaksanakan pada saat minggu terakhir setiap bulan. Sebelumnya kami informasikan bahwa penyelenggaraan PBM semester genap untuk siswa dan guru dimulai dari tanggal 3 Januari sampai dengan 18 Juni 2022. Nah, sebagai langkah awal di bidang kurikulum akan melakukan supervisi dan kelas visit semester genap, yaitu pada bulan Maret 2022. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dilanjutkan dengan kegiatan PTS genap dengan sasaran kegiatan siswa kelas 10 dan 11 dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 17 Maret 2022. Dilanjutkan untuk pengumuman SNMPTN, sasaran kegiatannya untuk siswa kelas 12 dilaksanakan dari tanggal 22 Maret 2022. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan selanjutnya yaitu dengan adanya ujian sekolah untuk khusus kelas 12 yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 sampai dengan 26 Maret 2022. Dilanjutkan dengan pembagian rapot PTS genap untuk sasaran siswa kelas 10, 11, dan 12 dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dilanjutkan dengan kegiatan tryout uji kompetensi. Untuk sasaran kegiatannya adalah siswa-siswi kelas 12 dimulai pada tanggal 4 sampai dengan 8 April 2022. Dan dilanjutkan dengan uji kompetensi oleh DUDI, yaitu diuji oleh penguji baik dari internal dan eksternal. Sasaran kegiatannya untuk siswa kelas 12 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan schedule akademik pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Yaitu kegiatan selanjutnya adalah ujian sertifikasi. Untuk sasaran kegiatannya siswa-siswi kelas 12 dilaksanakan pada tanggal 24 Mei sampai 4 Juni 2022. Kemudian dilanjutkan dengan pra-rapat kelulusan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2022. Kemudian dilanjutkan dengan rapat kelulusan oleh Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2022. Kemudian Bapak Ibu dilanjutkan untuk kelas 10 dan 11 yaitu dengan kegiatan ujian kenaikan kelas secara online dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan 31 Mei 2022. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan praktek kerja industri khusus bagi siswa-siswi kelas 11 yang naik ke kelas 12 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2022. Selanjutnya, kegiatan wisuda, yaitu sasaran kegiatannya untuk siswa-siswi kelas 12 telah hasil dari pengumuman kelulusan yang akan dilaksanakan 11 Juni 2022. Dan dilanjutkan rapat kenaikan kelas oleh Bapak Ibu Dewan Guru dilaksanakan tanggal 15 dan 17 Juni 2022. Dan terakhir yaitu adanya pembagian rapot hasil evaluasi kegiatan PAS dan hasil rapat kenaikan kelas oleh Bapak Ibu Wali kelas untuk kelas
10 dan 11 yang akan dilaksanakan tanggal 17 Juni 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai sarana komunikasi antara orang tua siswa dan sekolah dalam masa pandemi ini, SMK Informatika mencantumkan daftar kontak nomor telepon, yaitu terdiri dari Bapak Ibu Wali kelas dan kepala program jurusan masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dilanjutkan ada informasi bahwa SMK Informatika, yaitu dengan adanya pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini sebagai sarana memberikan kompetensi dengan cara praktik di sekolah, tentunya kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, dengan adanya koordinasi, bahwa SMK Informatika sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Satgas COVID-19, Puskesmas terdekat, komite sekolah, dan orang tua siswa. Kemudian yang kedua, sosialisasi, bahwa SMK Informatika sudah mengadakan rapat sosialisasi dengan warga sekolah sebagai persiapan teknis pembelajaran tatap muka dan orang tua untuk mempersiapkan peserta didiknya mematuhi protokol kesehatan pada saat berada di sekolah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyiapkan sarana dan prokes, bahwa sekolah sudah melengkapi sarana dan prasarana protokol kesehatan seperti termogan, hand sanitizer, wastafel, sabun tangan, larutan disinfektan, dan kecukupan air bersih. Kemudian dilanjutkan dengan langkah yang keempat, yaitu adanya simulasi, bahwa sekolah sudah melakukan simulasi secara teknis mulai dari pada saat datangnya siswa, pada saat proses pembelajaran, dan pada saat pulang sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan langkah yang kelima, bahwa adanya tim Satgas COVID-19 di sekolah. Adanya tim Satgas COVID-19 ini di sekolah sebagai penanggung jawab persiapan dan pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah. Selain itu juga menjadi pusat informasi program pencegahan COVID-19 selama pembelajaran tatap muka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini bisa digambarkan bahwa dokumentasi koordinasi dengan dinas, yang pertama kita sudah diverifikasi oleh dinas tentang persiapan pembelajaran tatap muka. Kemudian adanya MOU dengan Puskesmas terdekat atau Vaskes sebagai antisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu juga bahwa SMK Informatika sudah mempersiapkan berupa yaitu koordinasi dengan rapat dengan orang tua siswa, koordinasi dengan tenaga pendidik, Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian adanya jadwal tatap muka dengan cara terbatas yang dikhususkan untuk hal-hal mata pelajaran yang praktikum, kemudian adanya denah ruang kelas sesuai dengan yang sudah ditentukan, adanya prosedur protokol kesehatan selama di dalam sekolah, dan yang terakhir adanya fungsi tupoksi tentang tim Satgas COVID-19. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati,
Demi berjalannya pembelajaran tatap muka tentunya dilengkapi harus adanya sarana dan prasarana yang memadai. Yang pertama sebagai awal bahwa di pintu gerbang itu area wajib memakai masker sebelum memasuki lingkungan sekolah. Kemudian di pintu lobi sebelum masuk ke dalam kelas yaitu tempat adanya untuk tim Satgas COVID-19. Nah, ini dalam bentuk yang ketiga untuk ruangan lobi SMK Informatika. Kemudian lanjutkan di sini kita ada hand sanitizer tiap ruangan dan adanya protokol agar para peserta didik sebelum masuk ke ruangan memahami protokol pembelajaran secara tatap muka dan menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir, sebelum masuk ke lobi tentunya para peserta didik wajib mencuci tangan terlebih dahulu sebagai langkah awal pencegahan COVID-19. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebuah dokumentasi tentang simulasi yang sudah kami pernah jalankan dalam program pembelajaran secara tatap muka. Diawali dengan setiap peserta didik yang datang akan dites terlebih dahulu dengan menggunakan termogan, kemudian dilanjutkan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, dicek oleh tim Satgas. Sebelum memasuki ruangan juga akan menggunakan hand sanitizer kembali. Dan pada saat di ruangan tempat duduk disesuaikan dengan protokol kesehatan, yaitu menggunakan jarak secara terpisah atau jarak yang 2 meter sesuai dengan standar protokol kesehatan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi tentang program pembelajaran dalam tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita doakan bersama bahwa pandemi ini kita mudah-mudahan cepat selesai sehingga pembelajaran di dalam satuan pendidikan dapat berjalan dengan normal. Dan harapan kami pada orang tua siswa selama pandemi ini dimohon untuk saling mendukung, bekerja sama, saling komunikasi agar kita bersama-sama dengan sekolah mendidik anak-anak kita sebagai generasi penerus. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang keempat yaitu sosialisasi dari bidang kesiswaan kepada Bapak M. Taufik Hidayatullah, Sarjana Sistem Informasi. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Informatika Kota Serang, Ibu Ido Rodaljana, Magister Pendidikan. Yang saya hormati rekan-rekan wakil kepala sekolah dan guru-guru SMK Informatika Kota Serang. Yang saya hormati juga kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa yang mungkin saat ini melihat tayangan kami di rumah, dan juga yang kami banggakan siswa-siswi SMK Informatika Kota Serang baik tingkat 1, 2 maupun 3. Pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, terutama di masa pandemi ini. Kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, dari virus COVID-19 ini, sehingga kita bisa beraktivitas keseharian kita dengan kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini
Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah. Saya di SMK Informatika ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang mana tugas dan tanggung jawab di bidang kesiswaan ini khusus untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada anak-anak didik di SMK Informatika, khususnya yang berkenaan dengan bagaimana meningkatkan kedisiplinan, penumbuhan minat dan bakat siswa-siswi di SMK Informatika Kota Serang. Berikut akan saya sampaikan beberapa poin tentang aturan tentang di bidang kesiswaan, yaitu di SMK Informatika Kota Serang. Yang pertama adalah berkenaan dengan tata aturan pembinaan di bidang kesiswaan. Nah, sosialisasi bidang kesiswaan akan kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah akan saya sampaikan berkenaan dengan tata tertib peserta didik di SMK Kota Serang, kemudian bagaimana punishment atau scoring tata tertib siswa, yang ketiga adalah reward bagi siswa, dan yang keempat adalah tentang keorganisasian dan kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang ada di SMK Informatika Kota Serang. Di SMK Kota Serang, dalam penanganan siswa ini diatur dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah dari segi aturan berpakaian, bahwa di SMK Kota Serang ada berbagai macam seragam yang harus digunakan oleh seluruh siswa SMK Kota Serang berdasarkan hari yang sudah ditentukan. Di sini dijelaskan bahwa untuk hari Senin, bahwa siswa diwajibkan menggunakan seragam putih-putih dan alma mater. Kemudian hari Selasa putih abu-abu, kemudian hari Rabu itu baju kejuruan masing-masing kejuruan, yaitu atasan baju kejuruan, bawahan rok atau celana hitam. Kemudian untuk hari Kamis itu batik dan bawahan hitam, dan di hari Jumat itu siswa diwajibkan menggunakan pakaian pramuka dan juga wajib membawa kaos olahraga, karena selain aktivitas pembelajaran di hari Jumat itu di SMK Informatika Serang ada kegiatan olahraga, yaitu senam bersama dan yang lainnya. Kemudian kelengkapan tambahan dari seragam di SMK Informatika yaitu ada sabuk harus berwarna hitam, kemudian standar sepatunya juga harus hitam. Untuk hari Senin khususnya Selasa itu menggunakan pantofel, karena ini pembelajaran untuk siswa bagaimana nanti setelah naik ke tingkat 12 mereka harus melaksanakan kegiatan prakrin, sehingga sudah terbiasa menggunakan pakaian bekerja dan juga terbiasa kedisiplinan yang sudah diterapkan di sekolah. Selanjutnya kita bahas berkenaan organisasi waktu. Nah, karena di sini kita pandemi, mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga kegiatan PTM di semua sekolah bisa berjalan dengan baik kembali seperti semula, sehingga untuk pembelajaran di semua sekolah itu dapat dilaksanakan di pagi hari sampai dengan menjelang sore. Nah, kebetulan untuk di SMK Informatika Serang ini aturan keorganisasian waktunya pagi jam 7 itu seluruh siswa sudah berada di sekolah, dan jam pulang itu jam 15.30. Kemudian berkenaan dengan pedoman moral juga kami berikan berbagai macam motivasi di lingkungan SMK Informatika Serang. Selanjutnya, selain pedoman moral, kami juga ada aturan berkenaan dengan hal-hal yang lainnya, yaitu tentang pengorganisasian pelanggaran-pelanggaran siswa yang setiap harinya mungkin dilakukan oleh siswa kami, seperti itu. Karena kondisi pandemi sekarang, mungkin controlling dari kami mungkin ada banyak keterbatasan. Mungkin kami hanya bisa melihat dari kehadiran siswa-siswi SMK Informatika Serang itu
melalui kehadiran absensi di setiap mata pelajaran di e-learning, di setiap guru mata pelajaran. Nah, berkenaan dengan sanksi yang dilakukan, yang harus dilaksanakan oleh siswa SMK Informatika Kota Serang, itu ada tahapannya. Pertama adalah tahapan teguran, kemudian adanya tugas dari kesiswaan. Itu contoh adalah harus menghafal surat-surat pendek yang ada di juz amma atau di juz 30, kemudian hafalan doa-doa, bahkan melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan LKBB. Nah, itu bentuk sanksi ringan yang harus dilakukan oleh siswa apabila melanggar aturan yang ada di sekolah. Kemudian tahap selanjutnya adalah skorsing apabila siswa ini terlalu sering melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan banyaknya poin-poin yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Karena sistem penilaian tentang pelanggaran ini kita menggunakan sistem scoring. Scoringnya semakin tinggi berarti semakin pelanggar sanksi yang akan diberikan semakin tinggi. Kemudian setelah scoring ini peringatan tertulis dan harus membuat surat pernyataan di atas materai dan disaksikan oleh orang tua siswa. Dan apabila terus berlanjut kemudian bermasalah, kemudian ada tindakan sanksi berikutnya adalah tidak naik kelas. Nah, untuk selanjutnya apabila siswa ini masih sering melakukan pelanggaran-pelanggaran kembali sehingga poinnya sampai mencapai 1.500 poin itu dan tidak bisa diperbaiki kembali, maka siswa tersebut akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, selanjutnya inilah contoh atau kesepahaman scoring total siswa di SMK Kota Serang berupa tabel poin-poin yang sudah tertera di belakang saya ini. Ini adalah poin-poin yang akan kami terapkan di SMK Informatika Kota Serang sehingga poin-poin ini bisa meminimalisasi dari pelanggaran-pelanggaran dari siswa. Nah, poin di sini setiap pelanggaran ada bentuk poin-poin yang berbeda. Dari mulai 5 poin, 10 poin, 15 poin, 20 sampai tertinggi adalah 1.015 poin. Nah, yang tertinggi ini adalah salah satunya adalah melakukan tindak kriminal, yaitu penyebaran narkoba di sekolah, penggunaan narkoba ataupun hal-hal yang lainnya. Ini sudah ranah hukum, jadi kami langsung serahkan kepada bidang yang berwajib sehingga siswa tersebut dapat dikeluarkan dari SMK Informatika Serang. Nah, ini scoring poin inilah yang akan kami terapkan di SMK Informatika Serang sehingga siswa dapat melihat jenis pelanggaran yang dilanggar, poinnya berapa dan sebagainya. Nah, selanjutnya batasan poin ini terus batas minimal poin scoring ini dari 0 sampai dengan di atas 350 poin. Nah, ini baru scoring. Kemudian kedua sampai mencapai 550 poin itu sampai panggilan orang tua dan di scoring juga. Nah, jika poin sampai mencapai 800 poin itu mendapatkan SP2 dan scoring berat masuknya. Dan apabila mengulang kembali kemudian sampai skor poin ini mencapai 1.500 poin atau di SP3, maka siswa tersebut dikeluarkan dari pihak sekolah. Nah, selain poin punishment siswa atau pelanggaran, SMK juga menerapkan poin reward. Nah, reward ini, poin-poin reward ini akan diberikan kepada siswa-siswa yang berprestasi sehingga apabila ada poin reward ini mencapai targetnya, berapa siswa ini akan mendapatkan reward. Salah satunya adalah mendapatkan bebas SPP selama 3 bulan. Apalagi di kesiswaan apabila memperoleh prestasi di bidang seni, olahraga ataupun yang lainnya, itu tergantung tingkat lombanya. Nah, tingkat lomba ini apabila tingkat sekolah atau mungkin tingkat kota ini bebas SPP selama 3 bulan, tingkat provinsi bisa sampai mencapai 4 sampai 5 bulan, dan tingkat nasional bisa sampai 1 semester itu bebas SPP bagi siswa yang memperoleh prestasi sampai dengan tingkat nasional. Nah, selanjutnya selain poin punishment dan reward yang tadi disampaikan, di SMK juga memiliki kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ini
dimaksudkan agar siswa ini bisa mengolah bakat dan kemampuannya, khususnya di organisasi, dia bagaimana menunjukkan kemampuan dia dalam berorganisasi, bermusyawarah, berdiskusi, keilmuannya bagaimana dia memanage suatu rekan-rekannya, diajarkan kemudian LDKS-nya, kepemimpinan dan sebagainya. Nah, ini keorganisasian yang ada di SMK Kota Serang. Ada 5 organisasi yang ada di SMK Kota Serang, yaitu yang pertama adalah OSIS, adalah salah satu organisasi intra di setiap sekolah. Nah, selain OSIS ada kegiatan organisasi ekstrakurikulernya, yaitu ada pramuka, PMR, rohis, dan pencinta alam. Nah, bagi siswa yang berminat mempunyai kemampuan dan keinginan meningkatkan kemampuannya, keahlian di bidang organisasi tersebut, bisa menyalurkan bakat itu melalui organisasi, sehingga pada saat terjun ke masyarakat, anak-anak kita, siswa-siswa yang sekarang sudah terbiasa bagaimana berorganisasi karena sudah terbiasa berorganisasi di sekolahnya. Selain kegiatan organisasi di sekolah, SMK Informatika memiliki kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan seni, yang diantaranya ada 10 macam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu yang pertama adalah olahraganya futsal, volleyball, basket, tenis meja, bulu tangkis. Nah, ini untuk olahraga. Nah, untuk seninya di sini ada seni teater, kemudian marawis, kemudian ada paskibra, ada band, dan ada marching band. Nah, ini kegiatan organisasi, kegiatan olahraga dan seni di SMK Informatika Kota Serang. Nah, walaupun sekarang masa pandemi, insya Allah mudah-mudahan ada waktu mungkin seminggu sekali ini di organisasi akan kita ada pertemuan maksimalnya 1 minggu 1 kali, sehingga walaupun pandemi anak-anak kita masih bisa bagaimana menyalurkan bakatnya di kegiatan organisasi. Nah, untuk kegiatan organisasi ini akan dibimbing oleh guru-guru pembina yang kompeten, sehingga anak-anak kita bisa maju, bisa berprestasi melalui organisasi yang ada di SMK Informatika Kota Serang. Nah, berkenaan dengan selain tentang aturan di SMK Tertib yang sudah saya sampaikan tadi, ada buku kerja prestasi yang ada di SMK Informatika Serang. Ini adalah buku untuk pemantauan orang tua siswa melihat apakah anaknya aktif di sekolah atau tidak, berkenaan dengan ada di buku ini. Di sini ada tentang tata tertib yang sangat lengkap di buku BKP ini, bagaimana aturan berpakaian, tata tertib dan sebagainya. Kemudian bagaimana di sini pun ada kurikulum, bagaimana di sana ada skill pasport berkenaan dengan jurusannya masing-masing. Kemudian di sini ada juga tentang bimbingan wali kelas. Nah, bimbingan wali kelas walaupun melalui daring, nanti siswa wajib untuk mengisi yang ada di dalam buku BKP ini. Nah, buku BKP ini banyak isian yang harus dikontrol oleh orang tua siswa, sehingga orang tua siswa pun dapat mengetahui bakat dan minat kemampuan anak didiknya atau anaknya di sekolah seperti apa. Nah, mohon bantuan dalam kegiatan buku BKP ini bukan hanya oleh guru bidang studi ataupun bidang siswaan ataupun bidang yang lainnya. Ini juga butuh pantauan dari orang tua siswa, sehingga orang tua siswa dapat mengontrol. Karena sekarang masa pandemi, jadi mohon bantuan dari orang tua, karena siswa kita atau anak-anak kita ini lebih banyak di rumah, makanya pantauan yang harus dilakukan oleh orang tua siswa mungkin dengan memperhatikan buku BKP yang kami berikan nanti kepada seluruh siswa, sehingga selain pembelajaran di e-learning, Bapak Ibu juga bisa mengontrol apa yang harus dilakukan oleh siswa di dalam buku BKP ini. Nah, di sini juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk sholat fardu. Nah, sholat fardu keseharian 5 waktu ini ada di sini, wajib dilakukan oleh orang tua apabila anak ini melakukan sholat fardu baik berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Dan juga di sini ada tentang hafalan surat-surat pendek, yaitu yang ada di juz 30. Nah, di sini anak ini mungkin bisa laporan selain kepada guru agama, mungkin juga dipantau juga oleh Bapak Ibu, sehingga anak
anak-anak kita semuanya sampai sejauh mana dapat menghafal Al-Quran minimal juz yang ke-30 atau juz amma ini dengan surat-surat pendeknya. Ini bisa dipantau dengan baik. Nah, sehingga walaupun dengan masa pandemi ini kegiatan anak kita semuanya dapat melaksanakan tugas-tugas yang mungkin ada di buku panduan ini, sehingga di masa pandemi ini tetap banyaknya aktivitas yang positif untuk anak-anak kita dengan mengacu kepada apa yang ada dalam buku Puja Prestasi ini. Nah, untuk informasi selanjutnya kepada Bapak Ibu orang tua siswa khususnya kelas 10 yang mungkin baru masuk di tahun ini, sebagai informasi bahwa untuk kegiatan MPLS ini di SMK Kota Serang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juli 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan dari bidang kesiswaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu sosialisasi dari bimbingan konseling kepada Ibu Ika Tarlika, Sarjana Agama. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saat ini kita sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan ibu bapak, orang tua wali, siswa yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita semuanya sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya, yaitu orang-orang yang beriman. Baiklah, di sini ibu bapak, orang tua wali siswa, izinkan saya untuk menyampaikan informasi atau sosialisasi tentang bimbingan konseling yang ada di SMK Informatika. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui guru BK kepada siswa baik secara individu atau kelompok yang sedang mengalami sesuatu permasalahan untuk mendapatkan solusi yang terbaik buat masa depan siswa ataupun siswi. Di sini poin berikutnya yaitu ada tentang mekanisme penanganan siswa. Mekanisme penanganan siswa di sini ada poin yaitu penanganan siswa adanya yang pertama itu alurnya adanya pendekatan kedisiplinan. Dan pendekatan kedisiplinan itu ini ada hubungannya dengan bagian kesiswaan. Nah, kemudian dari penanganan siswa yang bermasalah di sini adanya pendekatan dengan guru BK. Nah, dengan adanya kedua pendekatan antara pendekatan kedisiplinan dan pendekatan dengan guru BK di sini, maka di sini akan adanya penyesuaian diri perkembangan siswa yang optimal. Selain dari penanganan siswa, di sini adanya paradigma pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu permasalahan siswa. Di sini ada 3 poin, yaitu diantaranya ada masalah ringan, masalah sedang, ada juga di sini masalah berat. Nah, masalah ringan ini alurnya yaitu ketika siswa ataupun siswi punya permasalahan ringan. Contoh misalnya kalau di masa pandemi ini permasalahan ringan biasanya kalau anak belajar daring itu yang banyak masuk ke sekolah, pihak sekolah itu permasalahannya yaitu jaringannya kurang bagus atau siswa-siswi kadang-kadang tidak membuka aplikasi pembelajaran yang sudah disiapkan oleh oleh pihak sekolah. Nah, ini ketika siswa ataupun siswi punya permasalahan ringan, maka alurnya siswa bisa mengkomunikasikan dengan guru pelajaran, ya, kemudian atau dengan wali kelas.
Ya, ketika siswa punya permasalahan itu bisa langsung, kalau permasalahannya ringan, disampaikan, dikomunikasikan secara baik-baik kepada guru yang bersangkutan yang membuat siswa atau membuat atau merasa ya siswa merasa nyaman dengan guru siapa, dengan guru atau pelajaran apa gitu, tidak hanya ke wali kelas saja. Nah, kemudian di sini yang kedua yaitu masalah sedang. Masalah sedang alurnya ini bisa langsung ke guru bimbingan konseling atau konselor. Ya, tetapi bukan berarti di masalah ketika siswa punya masalah ringan tidak bisa langsung ke BK. Jikalau memang sudah ditangani oleh guru ataupun wali kelas, ya kalau memang perlu bantuan BK insya Allah bisa. Nah, yang ketiga yaitu di sini ada permasalahan atau masalah siswa yang berat. Nah, di sini permasalahan siswa yang berat itu bisa dialih tangan kasuskan. Kenapa? Karena di sini kalau saya boleh berikan contoh masalah berat itu yang seperti apa sih Bu? Nah, contoh masalah berat ini yang ada di konseling ini contohnya yaitu kecanduan narkoba atau mohon maaf hamil di luar nikah, atau anaknya misalnya tidak pulang-pulang selama 1 bulan dan lain-lainnya. Nah, itu kami tetap itu perlu perlu bantuan yang ahlinya gitu ya. Maka dari itu tidak bisa ditangani, bukan tidak bisa tapi pihak sekolah sebatas membantu, tetap membantu, tapi kami membutuhkan orang yang ahli sesuai dengan jenis atau bidang permasalahannya. Nah, masalah apa yang sering dihadapi oleh siswa-siswi kita di SMK Informatika? Ibu Bapak perlu tahu di sini banyak ya, semua orang itu tidak terlepas dari masalah. Gitu. Semua orang pasti punya masalah. Kalau mengatakan saya tidak punya masalah itu sebenarnya bohong banget, begitu ya Ibu Bapak. Nah, di sini ada permasalahan tentang belajar, ada masalah keluarga, ada masalah sosial, pribadi, dan agama, serta ada masalah bimbingan karir. Nah, kalau masalah pribadi biasanya anak untuk zaman sekarang ya biasanya masalahnya mungkin hal yang kecilnya putus cinta, akhirnya dia tidak makan gara-gara putus cinta, malas belajar dan lain sebagainya. Karena ketika dia punya masalah pribadi, kalau tidak disampaikan gitu, dia yang ada hanya kesal sendiri, akhirnya semuanya merambat ke keluarga, ya ke orang tua, merambat kepada belajar, akhirnya jadi malas. Begitu juga hubungan sosialnya jadi kurang bagus. Ya, dan di sini ada masalah karir. Nah, masalah karir ini karena kita di settingnya atau disiapkan SMK itu siap untuk kerja, ya bukan berarti putra-putri ibu bapak tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau untuk mengejar karir kan biasanya ada yang ke perguruan tinggi dulu, kuliah dulu, mencari ilmu dulu sebanyak-banyaknya baru bekerja. Nah, ada juga yang langsung setelah beres dari SMK langsung kerja, itu juga insya Allah bisa. Jadi dengan adanya putra-putri ibu bapak sekolah di SMK ini sebenarnya luar biasa. Biasanya anaknya jauh lebih mandiri kalau dibandingkan dengan sekolah yang di SMA. Kenapa? Karena memang di SMK itu kita diarahkannya langsung ke dunia kerja, tapi bukan berarti tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Oke, nah bagaimana Bu, Pak kalau misalnya anak ibu bapak mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di sini ada program melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri. Sering kalau informasi di luar sana kadang-kadang sekolahnya di swasta nanti tidak bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, padahal itu insya Allah ibu bapak bisa ya. Itu adalah berita yang tidak benar, berita yang tidak baik. Sekolah dimanapun gitu insya Allah kalau memang pihak sekolah siap untuk membantu insya Allah bisa ya. Di sini ada program melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi itu diantaranya yaitu jalur NSMPTN. Nah, ini di NMPTN ini bisa siswa bisa melanjutkan ke perguruan tinggi lewat jalur rapot ya, lewat jalur rapot. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, anak di sini nilai rapotnya tidak boleh ada nilai 7, rata-ratanya
nilainya 8. Nah, jika putra-putri ibu bapak pengen melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, ikut jalur prestasi atau anaknya ikut daftar ke perguruan tinggi melalui jalur jalur nilai rapot, maka itu harus dipersiapkan dari nilainya dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, karena itu tidak hanya nilai kelas 3 saja, nilai kelas 1 juga insya Allah akan di-input dan itu sebagai suatu persyaratannya. Begitu. Dan ini jika memang lolos dari nilai akademik, maka itu lolos tanpa harus ikut tes. Dan biasanya ini untuk biaya kuliah juga akan lebih ringan. Dan kemudian di sini ada jalur yang kedua, yaitu jalur SBMPTN. Nah, ini mengikuti jalur tes, ya. Kalau tadi jalur prestasi atau nilai rapot tanpa harus tes, kalau memang nilai rapotnya bagus dan terseleksi, insya Allah bisa. Nah, kalau SBMPTN yaitu melalui jalur tes gitu ya. Dan semua pendaftarannya ini karena di masa pandemi ini semuanya online. Nah, yang ketiga yaitu ada program melanjutkan kuliah kedinasan. Nah, ini yang dikatakan ikatan dinas. Kalau ikatan dinas selesai kuliah, ya ini sama, ada penyeleksian dari kemampuan, bakat dan lain sebagainya. Nah, jika lulus seleksi, maka setelah itu ikut perkuliahan sesuai dengan program yang udah disiapkan atau yang dipilih oleh siswa-siswi. Selesai atau lulus itu langsung ditempatkan kerjanya sesuai dinas yang sudah ditentukan. Nah, yang keempat yaitu ada program beasiswa bidik misi. Program beasiswa bidik misi ini khusus biasanya untuk siswa yang orang tuanya mohon maaf kurang mampu dari bidang ekonominya, bagian ekonominya ya. Nah, di sini kalau program bidik misi ini jika lulus ini tidak hanya kuliahnya yang gratis, tetapi siswa ataupun siswi mendapatkan uang saku kurang lebihnya per bulan itu 600 sampai 700 ribu. Begitu, itu yang informasi yang saya tahu. Nah, yang kelima yaitu ada program beasiswa di bidang perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Nah, jikalau putra-putri ibu bapak tidak lulus di perguruan tinggi negeri, bukan berarti tidak bisa melanjutkan, tetapi ibu bapak bisa mencari atau memilih perguruan tinggi atau universitas swasta. Ya, nah maka dari itu tetap putra-putri ibu bapak bisa melanjutkan ke pendidikan atau melanjutkan kuliah ke yang lebih tinggi. Nah, maka dari itu saya mohon kerjasamanya dengan ibu bapak. Next di sini intinya ya, kesimpulannya ya, penanganan permasalahan siswa adalah bukan tugas salah satu guru ataupun wali murid dan BK ataupun konselor, melainkan ini semua adalah tugas kita bersama dengan cara pendekatan kedisiplinan dan pendekatan bimbingan konseling agar siswa memperoleh penyesuaian diri dan perkembangan pribadi secara optimal. Dan adanya kerjasama antara orang tua di rumah ya dengan pihak sekolah. Itu saja mungkin informasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keenam yaitu sosialisasi dari Bursa Kerja Khusus yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Purwanti, Sarjana Pendidikan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di masa pandemi ini Allah masih memberikan kita rahmat kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya memulai untuk mensosialisasikan Bursa Kerja Khusus SMK Informatika Kota Serang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indah Purwanti Sentono. Di SMK Informatika ini saya memegang amanah sebagai Koordinator Humas dan BKK.
BKK merupakan singkatan dari Bursa Kerja Khusus yang hanya ada di SMK swasta dan negeri, di mana BKK SMK Informatika Kota Serang berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang. BKK SMK Informatika Kota Serang atau BKK Semakin memiliki visi menjadi pusat informasi ketenagakerjaan di sekolah dan merupakan wadah dalam memasarkan lulusan ke dunia usaha dan dunia industri yang memiliki prospek relevan dengan kompetensi mereka baik di dalam maupun di luar negeri, dengan misi memberikan pelayanan terhadap lulusan, menjalin kerjasama dengan industri, menjadi pusat perekrutan tenaga kerja untuk alumni, serta menjalin komunikasi dengan berbagai elemen yang terkait dengan dunia pendidikan. Selanjutnya adalah tanggung jawab untuk BKK Semakin. Yang pertama, memberikan pemilihan bimbingan karir kepada alumni. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan dunia usaha atau dunia industri, menyalurkan alumni ke DUDI, menginformasikan lowongan kerja kepada alumni, serta mendata lulusan yang sudah bekerja atau kuliah sebagai laporan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Serang. Berikut merupakan kerjasama yang sudah terjalin antara instansi dan industri dengan SMK Informatika Kota Serang. Yang pertama, kerjasama dalam hal praktik kerja industri, yaitu dengan Balai Karantina Pertanian 2 Cilegon, dengan perusahaan Indah Kiat Pulp and Paper, serta PT Krakatau Information Technology. Selanjutnya adalah kerjasama dalam hal rekrutmen. Ada beberapa perusahaan dan satu universitas, yaitu PT Beringin Gigantara atau Brikes, PT Mitsuba Indonesia, PT Nippon Indosari Corptuindo Tbk, atau sering kita sebut dengan Sari Roti, PT Takagi Multisari Utama, Career Support, Universitas Serang Raya, PT Twin Indonesia yang bertempat di Cikarang, dan terakhir adalah PT PNM. Dapat dilihat ini kegiatan rekrutmen selama pandemi beberapa tahun ini. Sudah dilakukan beberapa kali perekrutan dari PT Mitsuba, PT Brikes, selanjutnya PT Nippon Indosari Corptuindo, PT Twin Indonesia, serta PT Takagi Multisari Utama. Ini beberapa lulusan yang sudah bekerja melalui BKK Semakin di Mitsuba, di Brikes, Takagi. Untuk kriteria umum pelamar, pertama, pelamar itu lulusan Semakin dengan nilai rata-rata ijazah minimal 75. Itu sangat ditekankan penuh oleh beberapa perusahaan besar di Banten dan di Jakarta khususnya. Dan untuk tinggi badan, jika ditempatkan di bagian produksi, ada kriteria minimal. Yang pertama untuk laki-laki minimal tinggi badannya 165 cm, untuk perempuan minimal tinggi badannya 155 cm. Untuk kondisi mata, rata-rata untuk bagian produksi harus menormal, tidak boleh buta warna, tidak boleh minus, silindris, bahkan plus, serta memiliki berat badan dan yang proporsional. Untuk kriteria yang terakhir, ini merupakan kriteria pendukung dari seluruhnya, yaitu ada dukungan dari keluarga. Karena tempat kerja itu tidak selalu ada di Kota Serang. Jadi kami harapkan keluarga mendukung alumni atau pelamar untuk dapat bekerja di luar Banten. Salah satu contohnya PT Mitsuba. PT Mitsuba memiliki 2 plan di Tangerang dan plan di Modern. Kita tidak bisa meminta bahwa lulusan tersebut bisa bekerja di Modern. Atau hal lain di PT Takagi. PT Takagi memiliki 2 plan, yang satu di Bekasi, yang kedua di Tangerang. Kita tidak bisa meminta kepada HRD perusahaan tersebut bahwa pegawai untuk bekerja di plan yang terdekat dengan rumah. Selain itu, ada juga career support. Itu ada 500 perusahaan yang bekerja sama dengan career support dengan penempatan tidak selalu di Banten. Ada yang di Bogor, di Jakarta, di Bekasi, di Cikarang, malah ada juga yang di Jawa Timur. Karena itu besar harapan saya keluarga dapat
membantu kami untuk mengizinkan para lulusan dapat bekerja di luar Banten. Dan yang terakhir, dukungan keluarga itu, keluarga dapat membantu lulusan agar memiliki karakter bermutu dan berkarakter kuat. Karena karakter lulusan yang bermutu dan berkarakter kuat merupakan modal dasar dalam kita bersaing di dunia kerja. Informasi BKK menggunakan 3 media sosial. Yang pertama, WhatsApp. Kami akan menginformasikan lowongan pekerjaan kepada grup angkatan, masing-masing angkatan itu memiliki 1 grup WhatsApp. Yang kedua, Facebook. Facebook yang digunakan Bursa Kerja Khusus dan SMK Informatika Kota Serang. Dan yang terakhir, media sosial yang dipakai adalah Instagram, yaitu @semakin_aksi dan @bkksemakin. Adapun prosedur dalam melamar di Bursa Kerja Khusus, setelah alumni memperoleh informasi lowongan pelamar dapat menyerahkan CV kepada admin BKK. Lalu CV tersebut atau berkas lamaran tersebut akan dikirim ke perusahaan yang membutuhkan pegawai atau pelamar. Untuk tahapan teks atau perekrutan itu langsung ditangani oleh HRD perusahaan tersebut. BKK tidak boleh dan dilarang untuk ikut serta dalam proses perekrutan atau tes. Untuk tahapan tes, umumnya dilakukan 3 tahap. Yang pertama, psikotes dan pengetahuan umum. Lalu, jika psikotes dan pengetahuan umum lolos, masuk ke cek fisik. Cek fisik di sini ada beberapa, tapi umumnya yang pertama tinggi badan harus sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, berat badan juga, serta kondisi mata. Dan yang terakhir, jika tes sebelumnya sudah lulus, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu medical check up. Tapi karena di masa pandemi ini medical check up-nya ditambah dengan swab. Untuk langkah terakhir, jika informasi pelamar yang sudah lulus akan diinformasikan ke BKK SMK Informatika Kota Serang. Lalu BKK Informatika Kota Serang akan membutuhkan pendataan karena data ini sebagai bahan laporan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Serang. Baik, ada satu kalimat dalam lirik lagu Mars SMK Informatika yang saya ambil. Lulusan bermutu dan berkarakter kuat itu dapat jadi dasar untuk berdaya saing dalam bekerja. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-7 yaitu sosialisasi bagian keuangan yang akan disampaikan oleh Pak Dede Muri Maulana, Magister Komputer. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, orang tua wali kelas 10, 11, dan 12 yang berada di rumah. Perkenalkan, nama saya Dede Muri Maulana. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Tata Usaha di bidang keuangan. Saya akan menjelaskan tentang panduan pembayaran biaya pendidikan di SMK Informatika selama masa pandemi. Untuk pembayaran biaya pendidikan ada beberapa teknis, yaitu melalui kantor cabang Bank BTN terdekat. Jadi jika Bapak Ibu yang rumahnya berada dekat dengan kantor cabang BTN terdekat, bisa langsung mendatangi kantor cabang Bank BTN terdekat untuk melakukan pembayaran SPP putra putri Bapak Ibu. Yang kedua yaitu melalui mesin ATM. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anjungan tunai mandiri, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan pembayaran, bisa mendatangi langsung melalui mesin ATM pembayarannya.
Kemudian yang ketiga yaitu melalui mobile banking. Melalui mobile banking ini sangat direkomendasikan Bapak Ibu tidak perlu keluar rumah. Sehingga langsung Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening sekolah. Yang keempat yaitu melalui aplikasi fintech, yaitu OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Itu bisa Bapak Ibu lakukan. Yang kelima yaitu langsung datang ke sekolah. Di SMK Informatika Kota Serang buka dari mulai pukul 8 sampai 15 sore setiap harinya. Jadi Bapak Ibu kalau dalam keadaan sehat bisa langsung datang ke SMK Informatika Kota Serang. Untuk nomor rekening sekolah yang di Bank BTN Kota Serang, di Bank BTN KC Serang, yaitu 00171 strip 01 strip 30 strip 0-nya 4 kali 327 atas nama Yayasan Pendidikan Informatika Kota Serang. Jadi jika Bapak Ibu mentransfer atau langsung datang ke banknya, itu bisa menggunakan nomor rekening ini yang digunakan untuk pembayaran SPP atau biaya pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Prosedur pembayaran secara online yang pertama yaitu kirimkan bukti transfer ke WhatsApp ke 0819 77 8-4 kali 01. Maka admin akan memvalidasi, kemudian admin akan mengirim bukti kwitansi pembayaran, dan yang terakhir SMS gateway sebagai bukti transaksi. Nah, itu prosedur untuk pembayaran secara online. Yang selanjutnya yaitu prosedur jika pembayaran secara langsung ke sekolah. Yang pertama, datang langsung ke bank mini sekolah, kemudian diterima oleh admin keuangan, kemudian admin akan memvalidasi, mencetak bukti kwitansi, dan diberikan kepada Bapak Ibu atau putra-putrinya. Yang terakhir, SMS gateway sebagai bukti transaksi jika kwitansinya Bapak Ibu terjadi kehilangan. Ada notifikasi ke SMS nomor orang tua setiap transaksinya. Kemudian untuk batas pembayaran SPP atau biaya pendidikan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Jadi diusahakan Bapak Ibu setiap tanggal 5 itu bisa membayar biaya SPP atau mengangsur biaya masuk yang belum diselesaikan. Kemudian biaya pendidikan khusus kelas 11 dan 12 akan dilakukan sesuai dengan bulan yang sudah ditetapkan nominalnya. Di bulan Juli, awal bulan Juli, kami telah menyampaikan biaya pendidikan selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa mengangsur biaya pendidikan selama 1 tahun itu sesuai dengan bulan nominal yang ada di setiap bulannya. Nah, untuk kelas 10, angsuran biaya pendidikan khusus kelas 10 itu diberikan dispensasi sampai bulan Desember 2021 untuk mencicil. Dari biaya masuk kelas 1, Bapak Ibu diperkenankan untuk mencicil dari biaya masuk tersebut sampai dengan bulan Desember 2021. Selanjutnya yaitu siswa yang mendapatkan beasiswa prestasi, yaitu di PTS atau di PAS, agar segera melaporkan ke bagian keuangan untuk dipotong dari biaya total pendidikan. Jadi yang sudah dapat SK atau sertifikat itu tidak disimpan di rumah saja, tapi diserahkan melapor ke bagian keuangan untuk dipotong dari total biaya pendidikan. Kalau seandainya tidak melapor, maka bidang keuangan tidak akan memproses untuk beasiswa tersebut. Yaitu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan bukti bahwa sudah dipotong. Layanan informasi jika Bapak Ibu telah melakukan transfer atau telah melakukan pembayaran melalui bank ataupun melalui online atau yang lainnya, atau
Bapak Ibu menghubungi ke bidang tata usaha bisa melalui WhatsApp ke 0819 7784 kali 01. Itulah informasi dari bidang tata usaha selaku bagian keuangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-8 yaitu penutup. Di penghujung acara sosialisasi telah selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.